Kebijakan pemerintah mengaktifkan sistem peduli lindungi di seluruh supermarket dan pasar ternyata belum diterapkan sepenuhnya di Kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah pedagang dan pembeli menolak kebijakan tersebut karena dianggap menyulitkan warga. Sejumlah pasar di Kota Bandung, Jawa Barat masih beraktivitas seperti biasa. Belum ada penerapan pemasangan aplikasi peduli lindungi di pasar-pasar tradisional di Kota Bandung. Sejumlah pasar seperti Gede Bage, Kosambi, dan Pasar Cikutra, warga justru banyak yang abai menerapkan protokol kesehatan. Bahkan sebagian pengunjung dan pedagang banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Untuk memantau penerapan sistem peduli lindungi di tempat berbelanja, sudah ada Nadia Valerie di salah satu supermarket di Rawamangun, Jakarta Timur, dan Desi Juliani di Pasar Sederhana Bandung, Jawa Barat. Kita terlebih dahulu ke Nadia. Selamat siang, Nadia. Bagaimana dengan penggunaan sistem peduli lindungi di sana? Apakah sudah cukup efektif? Ya, Wilson dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami sejak pagi hari tadi hingga siang hari ini, memang tadi masih ada sejumlah kendala dari pengunjung yang akan memasuki area Pasar Swalayan ini, dikarenakan mereka kebanyakan belum mengetahui terkait dengan kebijakan penggunaan aplikasi peduli lindungi sebagai syarat untuk memasuki area Pasar Swalayan. Tadi juga sempat ada beberapa pengunjung yang ditolak untuk memasuki area supermarket dikarenakan tidak membawa telepon genggam yang juga sudah terunduh aplikasi peduli lindungi, sehingga mereka diminta untuk kembali ataupun mengambil telepon genggam sebagai syarat untuk memasuki area supermarket. Ada beberapa tahapan di sini, Wilson dan juga pemirsa. Mereka terlebih dahulu harus memiliki smartphone dengan aplikasi peduli lindungi yang nantinya ini akan digunakan untuk memindai QR code melalui aplikasi sebagai proses untuk melakukan check-in. Jika para pengunjung ini sudah berhasil check-in, baru mereka dapat diperbolehkan untuk berbelanja dan memasuki area Pasar Swalayan. Dan untuk mengetahui, Wilson, bagaimana untuk tanggapan dari para pengunjung hari ini terkait dengan penggunaan aplikasi peduli lindungi di Pasar Swalayan, saat ini saya juga akan menanyakan langsung kepada salah satu pengunjung di sini. Ya, selamat siang Pak, dengan siapa? Siang, dengan saya Agus Fahmi. Ya, Pak Agus, tadi kan ini masuk ke supermarket harus check-in dengan peduli lindungi ya Pak. Tadi untuk proses check-in-nya seperti apa? Ada kendala Pak? Kebetulan saya yang peduli lindungin kan belum muncul, jadi saya bawa kartu vaksin. Itu nggak apa-apa, aman, nggak bisa. Tadi maksudnya untuk kendala belum munculnya itu seperti apa ya Pak? Dia setelah di-download dia tetap belum muncul. Saya udah daftar dan belum muncul juga, nggak tahu itu kenapa. Jadi untuk proses check-in tidak bisa di aplikasi ya Pak? Bapak sudah vaksin sudah 1 atau 2 kali? Baru sekali. Baru sekali. Tadi kebijakan dari supermarket apa saja yang perlu ditunjukkan Pak kalau tidak bisa check-in melalui aplikasi peduli lindungi? Hanya menunjukkan kartu vaksin aja udah boleh bisa masuk gitu, tapi tetap dengan protokol kesehatan, prokes ya. Oke, kalau tanggapan dari Pak Agus sendiri nih Pak terkait dengan kebijakan peduli lindungi sebagai syarat memasuki Pasar Swalayan, gimana sih Pak, setuju atau enggak nih? Ya, saya setuju aja karena emang program dari pemerintah juga ya. Jadi kita wajib menjalankan gitu. Pak Agus, berarti hari ini baru mengetahui ya Pak untuk prosedur check-in itu harus dari peduli lindungi atau sudah tahu sebelumnya? Sudah tahu sebelumnya sih. Sebelumnya kita sudah sering lihat di internet juga, sering diberitakan di media sosial, jadi kita udah tahu. Ya Pak Agus, makasih banyak ya Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali ya Pak. Ya, Wilson dan juga pemirsa, itu tadi merupakan tanggapan dari salah satu pengunjung di Pasar Swalayan ini, di mana memang pengunjung tadi mengaku bahwa ada kendala dari proses check-in, yakni untuk QR code yang tidak bisa dipindai dan juga untuk data diri yang tidak dapat muncul begitu melalui barcode yang disediakan di sini. Namun demikian, tadi dari pihak Swalayan juga masih memberikan toleransi untuk pengunjung diperbolehkan memasuki area Swalayan dengan syarat menunjukkan kartu vaksinasi COVID-19, yakni minimal sudah harus 1 kali vaksin. Ada beberapa kebijakan juga di sini. Tadi kami menanyakan bahwa untuk pengunjung yang memang mereka tidak dapat divaksinasi COVID-19 karena kondisi kesehatan tertentu seperti penyakit komorbid ataupun para penyintas COVID-19, ini mereka juga masih diperbolehkan untuk masuk, hanya saja diharuskan untuk menunjukkan surat keterangan dari dokter untuk mengkonfirmasi terkait dengan kondisi kesehatan tersebut. Dan ini juga Wilson, untuk di sini jam operasional saat ini dibatasi hanya hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan untuk anak-anak di bawah 12 tahun belum diperbolehkan untuk masuk. Dan Wilson, kita juga akan memantau bagaimana penerapan, apakah ada kewajiban untuk menggunakan aplikasi peduli lindungi di pusat perbelanjaan lain seperti di pasar. Sudah ada rekan Desi Juliani di Bandung, Jawa Barat. Silakan dengan laporan Anda, Desi.
Nadia Valerie dari Jakarta, terima kasih banyak. Dan berbeda dengan di Jakarta, pemirsa, untuk di Kota Bandung sendiri, pasar-pasar tradisional masih belum menerapkan aplikasi Peduli Lindungi sebagai salah satu syarat untuk masuk ke area pasar tradisional. Nah, apa alasannya? Saya akan ajak Anda berbincang bersama dengan Humas dari Perumda Pasar Juara Kota Bandung. Ada Bapak Iqbal Nur Hakim. Selamat siang Pak Iqbal, apa kabar, sehat? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Pak Iqbal, pertanyaannya adalah ketika daerah lain seperti di Jakarta misalnya sudah menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kenapa untuk pasar tradisional di Bandung ini belum menerapkan, Pak Iqbal? Baik, di pasar Perumda kami sendiri, saat ini kita belum menerapkan aplikasi Peduli Lindungi dikarenakan kita sesuai aturan. Karena yang pertama, kami selaku Perumda yang meliputi sebagai pengelola terutama pasar tradisional, saat ini kategori di aplikasi Peduli Lindungi itu hanya di kategori mal. Sementara kami di Perumda Pasar ini belum sampai ke dalam aturan dalam mempergunakan aplikasi tersebut. Tetapi tidak mengendorkan semangat kami, walaupun kami tidak memakai aplikasi saat ini, aplikasi Peduli Lindungi itu. Kami senantiasa memberikan sosialisasi kepada para pedagang dan kepada pembeli agar tetap berada dalam kepatuhan menjalani protokol kesehatan. Nah, ini pemantauannya seperti apa, Pak Iqbal? Pemantauan protokol kesehatan yang mengingat kan ini banyak ya, dan pasar tradisional kan akses masuknya juga banyak. Gimana, Pak Iqbal? Ya, saat ini kami ada beberapa program di mana di setiap wilayah pasar yang kami kelola itu ada terdiri dari kepala pasar. Di situ juga kami bersama direksi melakukan sebuah aturan bahwa di setiap kepala pasar ini wajib untuk melaporkan perharinya itu tentang sosialisasi interaksi langsung terhadap protokol kesehatan maupun pedagang ataupun pembeli gitu. Selain itu kami pun dari Perumda menyediakan mobil khusus, ada mobil untuk woro-woro yang di mana kami mengelola 37 pasar di Kota Bandung ini untuk senantiasa juga mobil itu mobile ke setiap pasar tentang arti mematuhi tetap protokol kesehatan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Iqbal atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Jadi memang untuk pasar tradisional di Kota Bandung ini belum menerapkan sistem aplikasi Peduli Lindungi sebagai salah satu syarat untuk pembeli yang masuk ke area pasar. Sejauh ini pihak pengelola pasar hanya menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti menjaga jarak, kemudian juga memakai masker tentu saja, dan tentunya rajin mencuci tangan. Dan untuk kapasitas dari pasar tradisional sendiri masih dibatasi, hanya 50% saja dari kapasitas normal. Jam operasional juga hanya dari pukul 4 pagi sampai dengan 9 malam. Wilson. Terima kasih Desi Juliani dan Nadia Valerie atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.